Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Baik. Apakah anak-anak hari ini sudah sarapan? Sudah. Sudah minum? Sudah semua? Sudah. Berarti sudah semangat untuk belajar pada hari Ini. Coba lihat sekeliling kalian, kiri kanan, apa masih ada sampah? Ada. Coba lihat. Coba lihat, nak. Ada Bu. Berarti ada bersih ya? Ya. Coba bantu semuanya. Coba. Coba lihat. Coba. Ibu mau ngecek kerapian kalian hari ini. Baju masih di luar atau tidak? Tidak. Berarti hari ini sudah rapi semua anak ibu. Silakan duduk anak ibu semuanya. Silakan duduk. Sebelum kita biar semuanya pagi. Kita SPN sebentar ya. Ya. SPN dulu biar semuanya biar supaya kita biar lebih menangkap nanti pelajaran kita. Coba anak-anak bangun semuanya. Nanti kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk Tangan sekali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk Tangan sekali. Kalau malam, Ya. berarti kita tes dulu ya. Ya. Pagi anak-anak ibu, siang, malam. Mati dulu. Kita lagi ulang sekali lagi. Pagi, siang, malam. Udah, berarti sudah ada konsentrasi semua untuk menangkap pelajaran yang akan ibu sampaikan nanti. Silakan dulu ibu semuanya. Ada keluhan selama 1 minggu. Kemarin minggu lalu kita sudah jumpa. Apakah minggu yang lalu ataupun dalam seminggu yang lalu ada masalah ataupun ada keluhan? Boleh disampaikan ke ibu. Ada? Ada. Ada. Kenapa? Kenapa Lisa bisa keluar? Kenapa Lisa? Kenapa Lisa? Kenapa Rehana? Lisa tidak bisa keluar, sedangkan dia satu kelompok dengan kamu. Oh, dia nggak mau bekerja. Kenapa Lisa nggak mau bekerja? Dan apa sudah paham yang ibu jelaskan minggu yang lalu? Ya. Nah, di sini kenapa di sini kita sama-sama belajar? Mau ibu ataupun kalian di sini sama-sama belajar.
Di sini bisa tinggal di Ruang Raya. Di Ruang Raya ibu harus menempuh untuk perjalanan ketika Perak misalnya. Ya, jauh. Jadi orang tua ibu dulu nggak ada kurang pendidikan, kurang maksudnya nggak ada sekolah. Jadi ibu maunya ibu orang tua sudah nggak sekolah, ibu maunya anak-anak ibu tuh harus di atas orang tua. Nggak mau di bawah orang tua, harus di atas orang tua. Nah, di saat ibu di kelas, ibu udah masuk SD, bukan SD, ibu di kelas 1. Dari kelas 1 itu ibu belajar, rupanya enggak sepintar anak orang. Ibu di situ banyak pengalaman ibu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tinggallah kelas ibu. Jadi orang tua dulu yang nggak sekolah, tapi dia tahu anaknya harus pintar. Pindahlah ibu ke SD. Ibu dulu pindah ke SD, daerah sini juga. Dari SD ibu di kelas 2. Dari kelas 2 ibu dikasih satu buku agama. Dulu buku agama pendidikan agama Islam. Kalau bahasa Indonesia itu buku Injili. Kalau sekarang kok udah banyak buku. Jadi dari buku itu ibu belajar 1 minggu, 2 minggu belajar, alhamdulillah ibu bisa membaca. Bisa membaca dan bisa menulis. Itu pengalaman ibu sendiri ibu rasanya. Kenapa orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Apa kekurangan saya ini? Jadi ibu, orang pintar, coba kita saya, cerita kita, kenapa saya tidak kan kayak gitu. Jadi perjalanan itu berminggu-minggu, udah SD, ibu berjuangkan sampai tamat SD. Dari SD ibu lanjut ke SMP 17. Dari SMP 17 ibu menempuh di situ selama 3 tahun. Dari SMP ibu lanjut ke SMK. Dari SMK ibu mengambil jurusan tata busana. Tahu tata busana nak? Apa? Menjahit. Dan selama 3 tahun di SMK ibu lanjut ke universitas di Serami Mekah. Di situ ibu lebih kurang 4 tahun. Pengalaman ini. Kalau kita mau sukses, mau belajar, kita pasti bisa. Nanti siapa tahu hari ini begitu datang dia tidur, nggak mau belajar. Mungkin ya dia ke depan dia sudah masuk ke tentara. Siapa yang bangga? Nak? Orang tua apa guru? Terutama bangga orang tua kan? Ada situ guru, ibu bangga. Contoh sekarang yang berdiri di depan kalian sekarang itu siswa ibu 2021
Ayo, Rifani ada yang mau bertanya? Apa Rifani? Oh, ibu kuliah dulu. Masuk dulu, kita masuk sekolah. Kita daftar. Kita ini pokoknya seperti kita proses masuk sekolah. Sekolah itu nggak jauh dari ini. Daftar. Bagi ibu ini sangat penting. Karena bisa menjadi anak orang, bisa berdiri diri sendiri ataupun bisa banyak yang terbantu lah dengan kita jadi seorang rumah. Ada lagi? Kenapa Rika ada yang bertanya? Kenapa Rika? Ayo lebih semangat lagi ya Lana. Ayo nak, mau tanya apa? Kenapa Rika? Coba, apa yang mau tanya? Jangan merasa diri kita itu sedih. Mungkin dengan pengalaman yang sedih, apa yang mau ditanyakan? Kerja ibu dulu sebelum jadi guru banyak kerjanya. Mulai dari mana? Dari tukang jahit ada, tukang cuci baju orang ada. Pengalaman ibu, karena kita mau dapatkan uang semua dari menjahit, mencuci baju orang, menjadi pembantu orang semua ada sama ibu. Ibu nggak malu nak. Yang penting ibu mendapatkan yang halal. Jangan kita menganggap oh hari ini kita gengsi dengan pekerjaan ini, gengsi dengan pekerjaan itu, akhirnya kita tidak dapat kerja apapun. Jadi ibu jangan ini aja. Tapi tak lama itu, cuma berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu ibu dapat langsung honor di SMA seperti sekarang SMA itu sudah tutup. 8 bulan ibu mengajar di SMA seperti. Setelah itu ibu ikut tes 2008, tes PNS di Sabang ibu ikut tes. 2008 ikut tes, 2009 alhamdulillah ibu sudah diangkat sebagai PNS. Ya? Untuk baiklah anak ibu, untuk kita ini materi kita hari ini adalah masih tentang hikayat. Oke? Betul kayak sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini lebih baik kita berdoa dulu nak. Ya, kita berdoa. Restu, tolong pimpin doanya.
Kehidupan dalam nilai. nilai-nilai kehidupan dalam budaya. Apa saja nilai-nilainya? Ada orang, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Siapa? Yang lebih keras suaranya? Coba. Ada nilai agama, nilai komunitas, nilai budaya, nilai sosial. Berarti masih ingat? Ya, Jo, masih ingat? Masih. Apa? Budaya, sosial, agama. Apa lagi? Moral. Moral. Apa lagi? Pendidikan. Pendidikan. Berarti masih ingat dengan materi yang baru nih, Bu ya? Masih. Hari ini materi kita tetap sama tentang hikayat, tapi materi kita tetap sama tentang teks hikayat. Cuma hari ini kita pada hari ini peserta ini mampu mengahli wahanakan. Tahu nak mengahli wahanakan? Tahu. Apa nak? Kita harus mengubah sesuatu benda ke benda yang baru. Kita mengubah suatu benda ke benda yang lain. Ada lagi? Mengahli wahanakan. Karena materinya kita hari ini, peserta ini mampu mengahli wahanakan atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ayo, apa mengahli wahanakan? Suatu benda ke benda yang baru. Dari suatu benda ke benda yang baru. Oke, kasih aplaus buat Tiffany. Ini misalnya, kita mengubah suatu bentuk ke bentuk yang baru. Berarti kita mengambil satu hikayat, dari satu hikayat kita ambil, kita ubah menjadi ke dalam bentuk cerpen. Apa anak cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek. Sudah belajar buku cerpen? Di mana kalian belajar, nak? Di SMP. Berarti anak ibu masih mengingat pelajaran waktu di SMP. Kira-kira manfaatnya apa aja, nak? Agar menarik saat dibaca. Agak menarik saat dibaca. Yang lain, siapa lagi yang tahu? Manfaatnya?
Mengahli wahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen 5 menit. Kalau udah dapat langsung cuci tangan. Oh, saya udah bisa. Saya bisa. Langsung kalian cuci tangan. 5 menit. Dapat nak? Mengahli wahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Hikayat dalam bentuk cerpen. Nak Siti bagaimana sudah dapat? Siapa yang sudah dapat langsung cuci tangan. Oh, saya sudah dapat. Siapa yang sudah dapat? Ayo, Kalisa, coba bangun Kalisa. Coba Kalisa, Kalisa. Caranya adalah mengubah Caranya mengubah alurnya. Ya. ataupun menggunakan bahasa Indonesia yang ada pada saat ini. Menggunakan bahasa Indonesia pada saatnya ada saat ini. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang mau ditambahkan lagi? Ayo, buka dulu. Mari, mari. Bagaimana semuanya? Sudah dapat? Sudah dapat nak semua? Sudah dapat? Sudah dapat? 5 menit nanti. Waktunya nggak cukup lagi. 2 menit lagi ya. Waktunya 2 menit lagi. Pas 5 menit kalian harus sudah dapat. Yang itu. Mengahli wahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Coba Restu. Restu sudah siap? Belum. Riza. Dah, coba panggil Riza. Coba Riza. Meringkas atau membuat sinopsis sebuah panggilan hikayat. Ini pengalaman hikayat. Mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam pengenalan hikayat tersebut. Memilih konflik yang menarik, menggagaskan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Oke, silakan itu kasih aku dulu, Pak. Nah, ada yang mau ditambahkan lagi, nak? Nah, coba Fani. Ayo Fani. Kita pasti lagi. Pertama-tama, inilah elemen-elemen inti dari hikayat yang akan disampaikan. Yang pertama, pilih fokus cerita, reproduksi karakter, pendekatan naratif, letak
Cerpen atau cerita pendek merupakan suatu prosa yang menceritakan suatu tokoh dan juga suatu peristiwa secara khusus. Biasanya jumlah kata yang terkandung pada cerpen adalah sekitar 5.000 sampai 10.000 kata. Seperti halnya hikayat, cerpen pun juga mempunyai sejumlah ciri, yaitu adanya nama pengarang yang tercantum di dalamnya. Biasanya diletakkan di bawah judul cerpen. Latar tempatnya berkisar pada lingkaran di sekitar. Nilai-nilai yang dikandungnya beragam. Kisah yang diceritakan lebih variatif, bisa berkisah tentang kebaikan melawan kejahatan dan berkisah tentang keresahan seseorang manusia dan lain semacamnya. Menggunakan bahasa Indonesia. Merupakan karya sastra modern. Kemudian coba baca Restu. Mana Restu? Coba baca Restu. Bengok saja. Ya. Ini coba baca Restu. Inspirasi adalah usaha dari jalan. Dapat diidentifikasikan dengan jalan dan ada serai. Adalah tema merupakan perasaan yang berbeda dalam tema tersebut dalam lakuan tokoh atau dalam judul prosa. Untuk mengerti tema kita harus membaca cerita latar merupakan kebijakan waktu dan sosial yang terlibat dalam cerita. Dalam sebuah karya sastra klasik, latar merupakan isu yang tidak dapat dilepaskan daerah asal. Suatu karya sastra tidak klasik. Alur adalah rangkaian peristiwa di dalam cerita.
dalam karya sastra yang dapat dalam alur adalah konflik atau permasalahan, sehingga ketika menjadi menarik dan membuat pembaca penasaran akan menghadirkan kisah. Permasalahan adalah penelitian watak dan percakapan tokoh, sedangkan khususnya dalam cerita tokoh dibedakan atas tokoh ceritanya. Berarti kalian sudah bisa memahami bagian apa saja yang terdapat dalam cerpen ya? Ya. Sebelum ibu bagi LKPD, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti? Apakah kalian sudah mengerti semua? Sudah paham semua? Baiklah, ibu akan membagikan LKPD menurut kelompok masing-masing. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ibu sudah membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Tugas anak ibu hari ini, materi kita mengakhiri wahanakan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kemudian ahli wahanakan kutipan hikayat di bawah ini ke dalam bentuk cerpen dengan menggunakan bahasa kalian. Berarti menggunakan bahasa kalian sendiri. Mengerti nak? Mengerti? Kalau memang sudah mengerti, ibu kasih waktu berapa menit? 10. 20 jauh. 20 menit. Nah, ibu kasih waktu selama 20 menit kalian mengerjakan setiap kelompok yang sudah dibagikan. Ya. Kalau memang sudah paham, kalian boleh berdiri tangan. Ibu, saya belum paham. Ibu, saya belum mengerti bagaimana ini. Boleh kalian mengerti ya? Ya, Bu. Selamat bekerja masing-masing kelompok. Ayo. Waktunya 20 menit. 20 menit.
Oh, Rizka. Tidak. Kenapa Rizka? Ini kan sudah ada tulisan kayaknya. Di sini kan ada yang tidak sesuai oleh bahasa kata kedua dengan bahasa kata sendiri. Bahasa yang tidak sesuai yang Habibie, bagaimana Habibie Tidak baca nih. Syafri, udah paham? Dia ajak pulang pada Rina. Waktunya 10 menit lagi. Waktu 10 menit lagi ya Ibu. 10 menit lagi ya. Selesai, Pak.
Bu. Siapa yang mau maju duluan atau maju duluan? Tapi tidak berhenti semua ya. Kalau bilang kelompok. Ayo, Fani. Oh, pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Binusu dari sebuah negeri Koban Syariah. Kami mengubahnya dengan bentuk cerpen, yaitu seorang raja yang bernama Indra Binusu dari negeri Koban Syariah belum mempunyai seorang anak. Suatu hari sang raja memerintahkan kepada seorang untuk membacakan doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya istri sang raja yang bernama Putri Siti Genti hamil dan bersalin. Kelahiran dua orang putra laki-laki. Raja menamai anaknya yang kedua dengan Syahrini dan anaknya yang muda dengan Indra Bangsawan. Kesimpulan dari ini adalah kesetiaan dan persaudaraan. Hikayat Indra Bangsawan adalah nilai kesetiaan baik Syahrini maupun Indra dihadapkan dengan berbagai rintangannya, tapi keduanya tetap setia pada tugasnya. Kemudian kebaikan hati Syahrini yang menyelamatkan putri Syahrini sendiri adalah birahi. Belas kasihnya Indra Bangsawan terhadap tuan putri yang dianiaya dan diperkosa. Juga perjalanan panjang Indra Bangsawan menunjukkan kesabarannya dan akhirnya membuahkan hasil dia menjadi seorang raja. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditambahkan? Ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Tiga Bu. Maju. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar kata-kata dari Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan memohon pergi untuk menari bulu perindu itu. Mereka masuk ke dalam hutan dan keluar dari hutan tersebut hingga menuju ke arah matahari. Pada suatu hari turunlah hujan dengan angin kapan serta gelap gulita sehingga tidak dapat melihat apapun. Syahperi yang sudah berpisah dengan saudaranya yaitu Indra Bangsawan karena mereka memutuskan untuk saling mencari. Syahperi yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dan juga berdoa kepadanya. Ada yang ingin bertanya? Ada apa? Coba diulang lagi. Kembali. Dibaca ulang lagi. Fani belum bisa mendengar yang kau baca. Jangan terlalu cepat nak. Bacanya agak pelan. Ya Bu. Setelah mendengar kata-kata dari Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan memohon pergi untuk menari buluh perindu itu. Mereka masuk ke dalam hutan dan keluar dari hutan tersebut hingga menuju ke arah matahari. Pada suatu hari turunlah hujan dengan angin topan serta gelap gulita sehingga tidak dapat melihat apapun. Syahperi yang sudah berpisah dengan saudaranya yaitu Indra Bangsawan karena mereka memutuskan
untuk saling mencari. Siapa dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dan juga berdoa kepadanya. Jauh. Dah, bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok mana lagi? Kelompok 2, sama maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Atika, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Maka pada usia 7 tahun dan diutus pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah mengerti mengaji, mereka diutus juga mengaji kitab usul fikih, sehingga syarat tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya mereka juga belajar ilmu senjata, ilmu hikmat dan syarat buku peperangan. Maka raja pun bingung, tidak tahu siapa yang patut disandingkan raja dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Kalau raja pun mencari nasihat, dia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu sama seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang mencari gunung terigu yang dipegangnya, dia yang patut dijadikan raja di dalam negeri. Sekian dari presentasi kelompok saya. Ada yang ingin bertanya? Saya Rifani dari kelompok 1 ingin bertanya, apa maksud dari cerita ini? Maksud dari cerita ini adalah maksud dari cerita ini adalah kalau maka pada usia 7 tahun dan diutus pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah mengerti mengaji, mereka mengaji kitab usul sehingga syarat tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya mereka juga belajar ilmu senjata, ilmu hikmat dan syarat buku peperangan. Maka raja pun bingung, tidak tahu siapa yang patut disandingkan raja dalam negeri, karena bersama-sama gagah. Kalau raja pun mencari musibah, dia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi sama seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang mencari gunung terigu yang dipegangnya, ialah yang patut dijadikan raja di dalam negeri. Tujuan dari cerita itu apa? Itu apa maksudnya? Tujuannya adalah raja menentukan anaknya siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok apa lagi? Kelompok 4. Kelompok 5. Sekarang bagi kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan adanya sejarah ada dalam melihat kawasan tak berdaya, mereka mengambil semua kawasan dan segera mengelak raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa semua kawasan sebagai jumlah yang sampainya di istana. Jika bangsawan segera menyerahkan putri dan segera besar. Kata raja mengumumkan hari ketika jika bangsawan dan putri besar itu segera raja sedang mendengar pengumuman
sebaliknya mereka memilih mereka malu kalau sampai yang berbohong menilai raja dan lain-lain. Simpulannya kuliah yang menilai dengan sembilan dan nama juga kawan. Yang kecil kedua anak wanita itu diisi dengan baik tidak peduli dengan keadaan perilaku mereka. Pesan moral dari ayat adalah selalu mengajarkan doa dan salam kepada pemerintah. Ada yang ingin bertanya? Saya punya mulai diulang, Anda pernah ngerti. Kurang paham berarti si Hafiz. Tolong diulang lagi nak. Yang lebih jelas. Dengan adanya 9 anak raja datang melihat Rakusa tak berdaya, mereka mengambil 9 Rakusa yang segera menghadap raja. Mereka tak mengatakan kepada raja bahwa Rakusa sebagai dua Rakusa. Sampai dengan awan segera menyerahkan dan dua Rakusa. Hanya raja menemukan 3 Rakusawan dan mereka malu kalau sampai yang bohong menilai raja lain. Saya terima. Hah? Saya terima. Siap. Sudah paham? Disampaikan oleh kelompok 5. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lagi yang belum selesai itu. Kelompok 5. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Datanglah 9 orang anak raja meminta susu kambing yang dikiranya susu harimau muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan. Ini ditulis di sana. Maka anak raja yang 9 orang itu pun mengizinkan kaina untuk diselip Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi lebih berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa dan menunjukkan kepada raja. Ada yang bertanya? Kami dari kelompok 1 akan bertanya, susu apa yang dipersembahkan untuk raja? Susu kambing. Susu kambing. Susu kambing. Bisa diulangi, saya belum mengerti. Saya bilang. Datanglah 9 orang anak raja meminta susu kambing yang dikiranya susu harimau muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pohonnya disuruh hangat. Maka anak-anak raja yang 9 orang itu pun menyiapkan kerennya untuk diselip Indra bangsawan dengan besi panas.
Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi lebih berkata bahwa susu itu bukan berasal melainkan dari kambing. Sementara itu, saudara bangsawan tidak mendapat sesuatu dari dosa miliknya dan menunjukkan kepada raja. Jadi mengerti? Dari mengerti? Enggak. Jadi bisa dengan dua. Ini semua ini Adi mau bertanya. Sebenarnya apa yang dibaca? Pak? Sebenarnya apa yang dibaca? Kesimpulan yang paling terakhir tuh, yang paling terakhir. Baca dulu. Iya. Sementara itu, indera bangsawan sudah mendapat sesuatu dari urusan dirinya akan menunjukkan kepada raja. Ada yang masih mau bertanya lagi di kelompok satu ingin bertanya lagi? Tolong. Karena raja haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan setiap kelompok sudah tampil semua. Ya, Bu. Setiap kelompok sudah ikut bertanya. Kira-kira ada kesulitan nggak waktu kalian membuat cerpen itu? Tidak. Apa aja kesulitannya, Nak? Mencari bahan. Bahasa. Kenapa bahasanya, Nak? Kalau misalnya di kayak itu kan bahasanya Bagus. tapi kita harus mencerpen yang pakai bahasa sendiri. Kita lupa dengan bahasa sendiri. Di antara kalian 1 sampai kelompok 5 bisa nggak buat kesimpulan atau yang kesimpulan yang kalian buat? Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil kerja kalian tadi tentang hikayat berubah menjadi dalam bentuk cerpen? Siapa, Nak? Hah? Kelompok 5. Coba. Ibu mau mendengar apa kesimpulan yang kalian buat itu? Kesimpulannya, ada yang lihat kesimpulannya? Enggak, coba dulu. Suaranya nanti mantap, seperti suara pengen lagi, begitu
Siapa lagi yang mau menambahkan lagi? Coba Riza. Sebenarnya Indra Bakal tetap menjalankan dan mendorong mengikuti perintah dari orang tuanya meskipun di tengah jalan mendapatkan sejumlah tentangan. Oke, nanya Ati. Sekarang duduk. Tadi ada beberapa kata yang kalian sebutkan di waktu kalian tampil tadi atau membuat hasil kalian yang sudah jadi tadi. Ibu mendengar burasa. Apa itu burasa? Karena kalau burasa itu dalam hikayat, tapi kalau kita dalam bentuk cerpen, hikayat itu cerpen itu jangan kita taruh lagi dengan bahasa burasa lah. Dihilangkan. Burasa itu bentuk menjadi raksasa. Apa raksasa itu nak? Monster. Manusia gede. Manusia gede. Manusia gede. Apa lagi? Kalau harimau, lain lagi. Kecuali harimau jadi-jadian. Monster itu apa? Monster itu dongeng. Raksasa itu kan kalian pernah nonton film kartun anak-anak Beaton ini? Itu toh. Kan ada raksasa yang paling besar itu. Kalau dari saya itu raksasa, tapi kalau dalam bentuk bahasa Indonesia, dia udah bukan dengan bahasa raksasa. Raksasa itu arti orang besar. Besar ya sana? Itu terjadinya nyata atau di kehidupan nyata atau bukan? Bukan. Di mana? Kehidupannya dongeng. Selain dongeng apa lagi? Cerita fiksi. Cerita fiksi. Apa lagi nak? Apa lagi? Sinetron. Sinetron apa yang kalian nonton kalau yang ada namanya apa namanya? Raksasa itu. Pada zaman siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil kerja kalian tadi tentang hikayat coba menjadi dalam bentuk cerpen. Siapa nak? Kelompok 5. Coba untuk memberikan apa kesimpulan yang kalian buat itu. Kesimpulannya ada yang enggak kesimpulannya? Enggak, coba ulang lagu. Suaranya nak ternyata seperti suara Buya itu lancar, begitu juga suara kalian. Jangan suara itu aja yang harus besar. Di program susu lahir dengan segala muda dan diberi nama Ina Mahasiswa. Oleh Allah kedua anak ini itu dididik dengan baik. Mereka tumbuh dengan bangga dan berani. Bisa orang dari upaya nyata dapat selalu menjadikan doa dan budaya kepada yang benar. Kasih aku sendiri buat aku. Kalian coba bisa membuat kesimpulan dari hasil karya kalian tadi. Kelompok 5.
10 menit. Apa lagi? Sinetron. Sinetron apa yang kalian nonton? Kalau yang ada namanya apa namanya? Raksasa 1. Ada zaman dahulu. Film apa itu? Dia ada cerita itu di Raksasa 1 di
bagi kita semua. Mohon bagi kalian, semoga apa yang diberikan hari ini bisa kalian ingat. Dan untuk minggu depan, tolong buka halaman 105. Lanjut lagi, dengan materi baru, tolong dibaca, dipahami. Kalau memang tidak pahami, kalian bisa telepon ibu atau menjawab ibu. Saya tidak paham dengan materi selanjutnya, tolong jelaskan sebentar. Nanti ibu akan kasih arah kalian, membimbing kalian dengan pribadi ataupun dengan sesama kita. Sudah bisa dipaham, nak? Sudah. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Lebih dan kurang ibu mohon maaf pada hari ini. Kalau memang ibu salah, ibu minta maaf. Sebesar-besarnya lebih dan kurang ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.